Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah menghantarkan kita sampai bulan yang baru sudah Tuhan berikan. Bulan yang lalu Tuhan menyertai kita luar biasa dalam keadaan apapun kita pada saat ini. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini untuk kita membawa pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Allah kita. Saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu karena kami ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena kebaikan dan besar anugerah-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa segenap hati kami untuk Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang menyucikan, melayakkan kami, membawa setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa.
Terlalu besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih memimpin, menyertai kehidupan kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Allah begitu mengasihi kami Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu, kami selalu merasakan perlindungan Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami membawa kehidupan kami kepadamu, karena kami tahu Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu terhadap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru, untuk hari yang baru Tuhan. Untuk itu kami mau bawa setiap waktu hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami setiap waktu Tuhan. Untuk kami terus melekat kepadamu Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau melihat hati kami. Biarlah Engkau melihat kehidupan kami Tuhan. Kami rindu memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, selalu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang melayakkan kami untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau puji Allah kita, karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
bagi kehidupan kita. Dia yang tidak pernah terbatas kuasanya bagi kita. Dia selalu menyediakan mujizatnya yang tersedia bagi kita semua. Di saat kita tidak berdaya, hanya kuasa Allah yang mampu membahagiakan, menguatkan kita. Mujizat itu nyata Tuhan. Sampai hari ini kami merindukan jamaah Tuhan. Karena kami tahu mujizat Allah tersedia bagi kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
kasih Tuhan. Ini keyakinan dan iman kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Mujizat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kami mau berpegang dan berpengharapan penuh sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya yang sanggup Tuhan menyucikan, memulihkan Tuhan, menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami, hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami, urapi kami Tuhan. Agar kami bisa duduk diam berdengar-dengaran terhadap firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi mulut bibirnya Tuhan, kuasai Tuhan. Urapan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan semua Tuhan, firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan melalui Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mau menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang memampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan di dalam setiap kehidupan kami. Supaya banyak jiwa dimenangkan bagi kami Tuhan. Dan supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita memasuki bulan ke-6 di tahun 2020. Dan kita semua pasti sudah bisa merasakan atau sudah mulai terbiasa dengan ibadah di rumah. Dan puji Tuhan, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengucap syukur karena beberapa jemaat yang sempat sharing pada saya melalui WA, mereka merasakan hadirat Tuhan ketika kita bersama-sama berdoa untuk mendapatkan curahan Roh Kudus-Nya. Saya percaya kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu saudara, pada pagi hari ini mari kita kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saat ini kita beribadah atau kita berkomunikasi antara saya dengan saudara yang ada di tempat yang lain. Dapat berkomunikasi karena ada satu gelombang yang menyampaikan. Baik itu gelombang suara maupun gelombang visual. Di mana kita bisa bertemu atau bertatap muka melalui gadget kita atau melalui YouTube atau melalui apapun ya. Tetapi ada luar biasanya Tuhan. Tuhan itu memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita berhubungan dengan Tuhan tidak usah melalui alat apapun. Hanya ada satu syarat di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, yaitu roh kita. Roh kita ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan roh sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, sejak roh kita diperbaharui, dihidupkan kembali, kita bisa berdekatan dengan Tuhan dan status kita yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi status anggota keluarga Allah. Apakah betul kita ini keluarga Allah, anggota keluarga Allah? Mari kita baca dari Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Puji Tuhan, benar. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita disebut anggota keluarga Allah. Dan kita bisa beriman karena ada pemula atau rasul-rasul yang semula memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Sehingga Injil itu bisa kita dengar sampai sekarang. Sehingga banyak orang boleh beriman kepada Tuhan Yesus dan banyak orang menjadi anggota keluarga Allah.
Sebagai anggota kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kita punya hak-hak kita sudah kita dapatkan, yaitu berupa keselamatan di mana kita terbebas dari hukum dosa, penyertaan kasih setia Tuhan, dan kepenuhan Roh Kudus yang mendatangkan kuasa-kuasa dari tempat tinggi. Itu hak kita. Tapi ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anggota. Dan pagi hari ini saya akan membahas kewajiban yang harus kita jalankan, yaitu sebuah perintah Tuhan yang sangat penting yang harus dijalankan, yang itu akan menjadi satu penilaian bahwa kita ini memang betul-betul anggota keluarga Allah atau anggota kerajaan surga. Mari kita baca dari Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Menjadi anggota kerajaan Allah bukan daging ini, bukan soal makanan dan minuman, tetapi dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya roh kita yang menjadi anggota keluarga Allah atau anggota kerajaan Allah. Roh kita ini harus hidup di dalam kebenaran. Lalu roh kita ini akan mendapatkan damai sejahtera, yaitu ketenangan hati dan pikiran yang dikarenakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman kita bahwa kita ini dipelihara oleh Bapa di surga. Dan roh kita ini harus dipenuhi dengan roh sukacita, yaitu perasaan senang yang dikarenakan mendapat kasih Tuhan. Jadi yang menjadi anggota kerajaan Allah adalah roh kita. Sebenarnya satu sama lain dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu saling berkaitan erat. Dan kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan sukacita itu ketika hidup kita di dalam kebenaran. Hidup kita takut akan Tuhan. Itu adalah kewajiban yang utama yang harus kita jalankan. Selain itu, ada perintah-perintah yang membuat kita kita hidupnya takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu harus dibuktikan, saudara. Kitab Ibrani mencatat beberapa kewajiban-kewajiban kita, beberapa perintah-perintah Tuhan. Di antaranya adalah jangan murtad, lalu sediakan waktu 1 hari buat Tuhan, lalu berpegang teguh dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, lalu kewajiban untuk membayar persepuluhan, lalu juga tekun dan teguh dalam mengiring Tuhan. Pagi hari ini saya akan membahas satu kewajiban kita yang ditulis oleh kitab Ibrani ini, yaitu persepuluhan. Kita mau baca dulu dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 2a. Ibrani 7 ayat 1 sampai 2a. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nah, ini adalah firman Tuhan yang menyatakan 1/10 yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Kalau kita tahu Melkisedek itu artinya adalah raja kebenaran, imam Allah yang paling tinggi yang hidup di zaman Abraham. Lalu dia raja damai sejahtera. Dan kalau saudara baca di ayat 3, Melkisedek itu adalah tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah, saudara. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia seperti anak Allah, maka ia dijadikan sama dengan anak Allah dan ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu dalam kehidupan kita ini tidak punya apa-apa. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Segala yang kita miliki sekarang itu diizinkan Tuhan untuk kita miliki karena Tuhan memberkati kita. Karena itu Tuhan memerintahkan sejak dari zaman Abraham
untuk Abraham memberi 1/10 dari jarahan atau rampasan yang dia dapatkan ketika dia mengalahkan bangsa-bangsa pada waktu itu. Rampasan yang diberikan itu 1/10 adalah rampasan yang terbaik. Di era perjanjian lama dan perjanjian baru kita mengenal yang namanya persepuluhan itu ya. Jadi sampai sekarang persepuluhan itu memang harus kita jalankan. Persepuluhan itu adalah tindakan iman dan penghormatan anak-anak Tuhan kepada kedaulatan Tuhan. Lalu spesial kita memberikan itu kepada Tuhan karena kita cinta. Sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Lalu juga itu artinya kita mengutamakan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Bapak iman kita. Dan kita adalah keturunan Abraham. Bapak iman kita sudah diperintahkan untuk memberi persepuluhan sejak zaman sebelum dunia dijadikan sebetulnya. Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sehingga ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, maka persepuluhan itu sudah diperintahkan dan Abraham taat memberi persepuluhan menurut aturan Melkisedek. Di perjanjian lama Musa mencatat perintah Tuhan untuk memberikan persepuluhan juga. Itu dicatat oleh Musa. Dan bangsa Israel memang diwajibkan untuk memberi persepuluhan itu. Dari hasil tanahnya, dari hasil ternaknya. Mari kita baca coba. Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dikatakan hasil dari tanah maupun hasil dari ternak diberikan 1/10 kepada Tuhan. Dan itu merupakan persembahan kudus. Jadi ketika Abraham melakukannya, ketika kita melakukannya, ketika bangsa Israel melakukannya, berarti kita memberikan persembahan yang kudus. Tapi persembahan oleh bangsa Israel yang diberikan kepada Tuhan itu bukan misalnya sebuah persembahan lembu yang dibakar misalnya gitu ya, dibakar sampai gosong, lalu dianggap asapnya naik ke surga sehingga Tuhan memakan lembu itu. Bukan seperti itu ya saudara. Tetapi persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel itu Tuhan berikan untuk imam, Tuhan berikan untuk suku Lewi. Mari kita baca ayat Bilangan 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Disambung dengan Bilangan 18 ayat 28. Bilangan 18 ayat 28. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Suku Lewi adalah suku yang tugasnya membantu imam. Jadi orang-orang suku Lewi itu tugasnya membantu pekerjaan imam. Mereka kadang-kadang bertindak sebagai pemusik atau menyembelih kurban. Dan secara umum membantu di bait suci atau di kemah pertemuan waktu zaman Musa. Di tempat di mana bangsa Israel berkumpul untuk beribadah. Itu suku Lewi. Dan imam itu adalah orang yang memimpin ibadah di kemah pertemuan. Inilah yang diberikan Tuhan. Jadi 1/10 yang dibawa oleh bangsa Israel, oleh seluruh bangsa Israel ke dalam bait suci itu diberikan kepada suku Lewi dan kepada imam. Itu artinya 1/10 itu dibawa oleh seluruh bangsa Israel untuk kehidupan dari orang-orang yang sehari-harinya bekerja
untuk Tuhan, bekerja melayani Tuhan di dalam kemah pertemuan atau di tempat ibadah. Dan sampai sekarang kita harus melakukannya karena belum pernah ada penghapusan itu. Kalau persepuluhan tidak usah dilakukan kembali, maka tidak akan ditulis pada perjanjian baru. Dan di kitab Ibrani mencatat ini semua. Tetapi bangsa Israel merupakan satu bangsa yang sering kali melupakan perintah-perintah Tuhan. Dan berjalannya waktu, bangsa Israel mulai memberikan persepuluhan ini. Lalu Tuhan mengingatkan, setelah 1000 tahun kemudian, kira-kira 1000 tahun, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel melalui nabinya yaitu Maleaki. Peringatan ini diberikan oleh Tuhan karena keluhan-keluhan dari bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami kesusahan. Bangsa itu mengalami kesusahan karena kemunduran rohani, lalu orang-orangnya telah menjadi sinis, meragukan akan kasih dan janji-janji Tuhan. Mereka berpikir, kok mereka hidupnya susah? Apakah betul Tuhan itu berjanji untuk memelihara? Lalu menyaksikan keadilan Tuhan. Apa Tuhan itu adil? Kenapa kok kami diizinkan hidup susah? Lalu tidak percaya lagi bahwa kalau taat terhadap Tuhan, maka ketaatan itu akan membawa berkat. Sudah dilupakan. Sehingga Tuhan memakai Nabi Maleaki untuk mengingatkan. Pertama, Tuhan menegur lebih dahulu bahwa kamu sudah melupakan. Nah, yang kedua, Tuhan menghimbau untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan janji-janji yang sudah diucapkannya pada waktu itu diulangi kembali. Mari kita baca dari Maleaki 3 ayat 8 sampai 10. Maleaki 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pada waktu itu ketika Tuhan menegur, bangsa itu masih mengatakan, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Dia pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan mengatakan mereka menipu Tuhan dalam hal memberi persembahan dan memberi persepuluhan. Persembahan itu ada persembahan khusus, ada persembahan persepuluhan. Lalu Tuhan memerintahkan kembali dengan menyuruh bangsa itu kembali berbalik menyembah Tuhan. Kembali melakukan perintah-perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menggenapi janji-janjinya, yaitu pemeliharaan Tuhan. Jadi seluruh persembahan persepuluhan yang dibawa ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan, akan membuat di tempat di mana orang-orang beribadah, di mana pelayan-pelayan Tuhan melakukan pelayanannya kepada Tuhan, itu dapat hidup. Pelayan-pelayan Tuhan itu dipelihara melalui persembahan persepuluhan yang dibawa oleh bangsa Israel pada waktu itu. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk berbalik lalu lakukan itu. Supaya ada makanan di rumah Tuhan, itu maksudnya tadi ya. Jadi semua peralatan untuk keperluan ibadah yang disediakan di tempat ibadah, para pelayan Tuhan yang hidupnya dikhususkan atau mengkhususkan diri untuk hidup untuk melayani Tuhan, mendapat makanan dari persembahan persepuluhan yang dibawa oleh bangsa Israel ke kemah pertemuan atau ke tempat ibadah. Dan Tuhan bilang,
Ujilah aku. Bukankah bagimu tingkap-tingkap langit akan dibukakan? Dan aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini maksudnya bukan Tuhan itu menjanjikan, kamu bayar dulu, nanti aku berkati. Bukan. Tetapi Tuhan mengingatkan janjinya yang dulu. Ketika bangsa itu belum memberikan persepuluhan, Tuhan sudah memelihara. Dan itu sebabnya apa yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan sampaikan. Berikan itu kembali kepada pelayan-pelayan Tuhan yang pada waktu itu memang bekerja full time buat Tuhan. Sehingga setiap orang yang mau memberikan persepuluhan akan diberkati. Jadi dasarnya adalah karena hormat kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan, tunduk pada perintah Tuhan, mencintai Tuhan. Dasar memberi persepuluhan adalah seperti itu. Baru nanti bonusnya Tuhan akan memberkati. Sehingga setiap orang yang mau memberi persepuluhan harus seperti itu sampai sekarang. Diberkati itu bukan cuma diberkati materi, tapi diberkati damai sejahtera, diberi sukacita, diberi kebahagiaan, diberi kesehatan, dan itu semua adalah janji Tuhan. Tekanan kehidupan pada saat ini, kesusahan yang pada saat ini sangat bisa membuat kita sebagai manusia melupakan akan perintah Tuhan. Yang ini akan kewajiban kita membayar persepuluhan atau mengembalikan. Saya lebih senang memakai istilah mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebesar 1/10 dari yang ada. Seberapapun besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berikan itu lebih dahulu buat Tuhan. Dan kita akan melihat, mungkin kita tidak berkelimpahan menjadi kaya, bukan. Tetapi setidaknya kita dipelihara oleh Tuhan. Sesederhana apapun, Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya, anggota-anggota kerajaan Allah ini kelaparan. Saya sebagai seorang gembala harus mengingatkan setiap jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, membawa persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan yang terkumpul di gereja kita, saya dan beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mengelola persepuluhan itu dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, khususnya untuk melakukan pelayanan di gereja kita bersama, termasuk juga untuk mendukung kehidupan para Lewi di zaman sekarang. Kehidupan para Lewi zaman sekarang adalah imam-imam yang bekerja penuh waktu, mendedikasikan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Juga termasuk pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pemusik atau siapapun, pemimpin pujian dan siapapun harus diberkati, harus didukung oleh persepuluhan yang terkumpul. Persepuluhan itu juga dipakai untuk mengabarkan Injil. Khususnya saat sekarang ini di mana kita tidak bisa berjalan, misalnya ketemu dengan seseorang di rumah atau di rumah seseorang itu, kita bisa memberitakan pemberitaan Injil melalui WhatsApp. Saudara, melalui WhatsApp ini juga perlu biaya, saudara. Kadang-kadang orang yang kita beritakan Injil tidak bisa beli pulsa, tidak bisa punya atau tidak cukup punya kuota. Tetapi ketika kita mau memberitakan Injil, kita membantu untuk memberikan kuota, untuk meminjamkan handphone misalnya. Dan juga pengabaran Injil saat sekarang ini kita bisa lakukan melalui YouTube, melalui siaran radio. Kalau di gereja kami melalui siaran radio Maestro, dan saya mengucap syukur. Ada saja orang-orang yang mengucap syukur setelah mendengarkan firman Tuhan baik melalui YouTube maupun Maestro. Dan mereka sedang dalam bimbingan untuk dibaptis. Dan juga untuk memberkati jemaat yang berkekurangan. Di setiap gereja ada saja jemaat yang berkekurangan. Contohnya janda-janda ya saudara. Kita harus memberkati sebagai gereja. Dan sebagai gembala saya tahu persis bahwa pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini melayani Tuhan, motivasinya bukan karena ingin mendapat persembahan kasihnya, bukan. Saat sekarang ketika kondisi sulit,
Setiap pelayan Tuhan ada yang terbeban memberi peralatan untuk dipakai pelayanan di tempat ini, bukan gereja. Gereja belum mampu memberi itu, tetapi setiap pelayan-pelayan Tuhan itu tergerak untuk membeli peralatan yang baik supaya pemberitaan firman Tuhan dapat terlaksana seperti sekarang. Dan saya mengucap syukur karena ternyata karantina ini membuat kita melihat bahwa oh iya ya, kita ini orang-orang yang mencintai Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini orang-orang yang mencintai Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat gereja keluarga Tabernakel membawa persepuluhan yang saya tahu. Sehingga kita semua dapat diberkati. Saudara tahu persepuluhan yang saudara bawa itu memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Secara bergereja, saudara tahu sekali bahwa bagaimanapun kita membutuhkan, Tuhan selalu mencukupi. Tetapi hati-hati. Persepuluhan itu harus dibawa karena kita cinta Tuhan. Dasarnya, motivasinya karena kita cinta Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, karena kita mengucap syukur. Hati-hati, Tuhan melihat hati kita. Jangan salah dalam memberikan persepuluhan. Karena itu, kita mau terus menjalankan kehidupan kita dengan takut akan Tuhan dan menjalankan kewajiban kita sebagai anggota kerajaan Allah dengan memberi persepuluhan dengan mengucap syukur. Karena banyak hal yang tidak terduga yang terjadi ketika kita menjalankan perintah Tuhan ini dengan taat dan setia. Nanti saudara bisa rasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia menjalankan perintah Tuhan ini. Puji Tuhan, waktu-waktu akan datang saya akan membahas kembali tentang kewajiban anak-anak Tuhan atau kewajiban anggota-anggota kerajaan Allah, yaitu kita semua sebagai anak-anaknya. Amin. Mari saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau membacakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Karena itu mari saudara kita satukan hati, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita membawa dengan penuh pujian dari hati kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku
Tuhan, ini pernyataan hati kami. Kami mau membawa segala yang kami punyai, hati kami, hidup kami di dalam kekudusan kepadamu. Dan kami juga membawa persepuluhan yang kami mau berikan kepadamu sebagai tanda pengucapan syukur kami. Karena kami mau taat terhadap firman dan perintah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menerima segala penyembahan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang mengizinkan kami mempunyai berkat-berkat sehingga kami bisa mengembalikannya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan bersama dengan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau urapi perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami makan dan meminum perjamuan kudus ini, kuasa-Mu boleh masuk ke dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mari saudara kita angkat perjamuan kudus kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara. Ucapkan syukur dan ucapkan segala pergumulan yang ada di hati saudara kepada Dia. Bapa di dalam surga, Kau mendengar setiap jeritan hati dari anak-anak-Mu Tuhan. Melewati masa yang sulit ini, setiap anak-Mu belajar terus bertekun beriman di dalam Engkau Tuhan. Dan terus belajar setia menjalankan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kembali kami memohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri Tuhan, yang menolong setiap anak-anak-Mu melewati masa sulit ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan segala hal yang memang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau pelihara setiap jemaat-Mu, karena Engkau tahu yang terbaik dan kami juga tahu rencana-Mu adalah yang terbaik. Itu sebabnya kami bergantung dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh terus beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, di tempat dimanapun kami berada, kami tetap boleh beribadah kepadamu. Ini semua karena kebaikan dan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengirimkan pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani-Mu di gereja-Mu ini. Engkau kiranya memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu sudah melayani-Mu dengan sepenuh hati karena cinta kepadamu Tuhan. Dan saat ini saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Dicurahkan berkat besar dari Bapa Surgawi, dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, turun atas kita semua dari sekarang sampai Maranatha.
Haleluya. Amin. Bapa